pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan ajak semua pihak tanggulangi maraknya penyebaran konten pornografi di media sosial. Dinas Perdagangan Sumsel pastikan pemantauan harga kebutuhan pangan terus dilakukan jelang Ramadan. Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Selasa 18 Februari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan ajak semua pihak tanggulangi maraknya penyebaran konten pornografi di media digital. Komisi Perlindungan Anak KPAD Provinsi Sumatera Selatan mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya aktif dalam memerangi konten pornografi yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan mental anak-anak. Komisioner KPAD Sumatera Selatan Abdul Latif mengungkapkan penanggulangan masalah pornografi bukan masalah sederhana dan butuh sinergi dari semua pihak. Menurutnya KPID dengan segala keterbatasannya tidak bisa memerangi pornografi secara optimal tanpa bantuan dari berbagai sektor. Latif mengatakan dalam hal ini aparat penegak hukum seperti kepolisian, lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia, serta Kementerian Komunikasi dan Digital harus bekerjasama agar dapat memaksimalkan upaya dalam memerangi konten pornografi. Persoalan anak ini kan memang betul-betul kompleks ya. Ini baru dari satu sisi yang sangat angkanya juga sangat fantastis juga terkait dengan pornografi. Di dalam kasus pornografi ini kita bisa melibatkan lembaga sensor film. Kemudian tim cyber kalau dari kepolisian untuk melakukan patroli cyber. Kemudian juga ada komisi penyiaran untuk bisa memfilter siaran-siaran yang baik. Kemarin juga Komisi Penyiaran Indonesia itu menyarankan untuk lebih masif konten-konten atau acara-acara anak di dalam media televisi. Artinya apa? Artinya satu persoalan pornografi anak saja itu tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 elemen. Harus kita bahu-membahu ya dari kepolisian, dari KPI, KPAI ya pasti yang kami gitu ya di daerah kami ada KPAD, kemudian juga lembaga sensor yang belum birokrasi ya sampai ke dengan UPTD. Latif menilai pemerintah bersama unsur masyarakat telah memiliki instrumen yang cukup lengkap dalam penanggulangan masalah pornografi. Hanya saja dirinya menilai butuh penyempurnaan dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Rian Apridani melaporkan. Ya, pendengar, Dinas Perdagangan Sumsel pastikan pemantauan harga kebutuhan pangan terus dilakukan jelang Ramadan. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan akan terus memantau harga kebutuhan pangan menjelang bulan Ramadan. Menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Tri Masnun, pemantauan harga yang dilakukan Dinas Perdagangan berdasarkan pergerakan harga di 4 pasar tradisional wilayah Sumatera Selatan. Dikatakan Tri, mekanisme pemantauan harga akan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi khusus. Kemudian, harga-harga tersebut dipublikasikan melalui laman kemenak.go.id. sehingga masyarakat dapat mengetahui harga bahan pokok yang ada di Sumatera Selatan. Sri mengakui jika terdapat perbedaan harga yang tertera di laman kemenak.go.id, Dinas Perdagangan akan melakukan pemantauan sebelum memberikan laporan, karena tidak semua kenaikan barang akibat oknum, namun terkadang karena cuaca, kemacetan terjadi di jalan, dan bencana yang terjadi di daerah pemasok. Menteri Perdagangan ya, jadi kita selalu memantau harga perkembangan harga. Kalau di kita ini tidak lagi memantau secara terus menerus, tapi kita punya kegiatan pemantauan juga. Tapi untuk pemantauan harga ini dikembalikan kepada kabupaten kota. Kita sebagai Binwas saja ya, tapi kita juga selalu memantau harga, perkembangan harga kabupaten kota. Kita selalu pantau setiap hari dan juga mereka laporkan. Kita juga menanyakan apabila ada butuh barang-barang yang mengalami kenaikan di atas 10%. Tri juga mengakui kenaikan harga cabai yang saat ini terjadi dipengaruhi oleh faktor musim, terutama musim hujan yang menyebabkan stok panen berkurang serta kenaikan harga dari daerah asal.
Untuk mengantisipasi, Dinas Perdagangan Sumatera Selatan, Sri juga memastikan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tinggi, Dinas Perdagangan Sumatera Selatan akan terus melakukan pengawasan terhadap pedagang dan pasar-pasar yang ada di Sumatera Selatan. Sri menegaskan bahwa kenaikan harga umumnya terjadi ketika kebutuhan tinggi, namun pasokan terbatas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang siapkan ruang tunggu eksklusif bagi para pengguna jasa bandara. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan juga kenyamanan penumpang dengan menghadirkan lounge eksklusif terbaru. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pengalaman lebih bagi pengguna jasa bandara, serta meningkatkan standar pelayanan di sektor transportasi udara. GM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SMB 2 Palembang, RI1 Winaya Mahdar mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari strategi meningkatkan kualitas layanan bandara. Pihaknya ingin memberikan pengalaman terbaik bagi penumpang, tidak hanya dari sisi operasional, tapi juga kenyamanan selama berada di bandara. Ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian di Sumatera Selatan semakin bertumbuh terus, dan barangkali menjadi bagian dari penilaian pemerintah untuk dapat mempertimbangkan. Tapi lagi-lagi kami bandara adalah bagian dari government, jadi kita semuanya masih menunggu keputusan menteri terkait untuk dibukanya kembali penerbangan internasional. Ruang tunggu eksklusif ini menawarkan berbagai fasilitas premium, seperti makanan berkualitas, area istirahat yang nyaman, serta layanan transportasi khusus menuju area keberangkatan. Dengan persaingan antar bandara yang semakin ketat, peningkatan fasilitas seperti ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan Bandara SMB 2 Palembang sebagai pilihan utama bagi pelancong, baik domestik maupun internasional. Dari SMB 2, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita berikutnya, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,07% dibandingkan tahun 2023. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 1,57 miliar US dollar pada triwulan keempat tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 27,97% dibandingkan kuartal sebelumnya atau Q2Q dan 38,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto menyebutkan bahwa perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan keempat tahun 2024 tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan atau year on year. Perekonomian ini juga menunjukkan angka yang positif meski sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 168,92 triliun. Kemudian untuk atas dasar harga kontan sebesar 95,61 triliun. Dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara year on year sebesar 5,07%, sementara secara Q2Q terkontraksi sebesar 1,85%. Dan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 berhasil tumbuh sebesar 5,03%. Ditambahkan Wahyu, meski pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap mencatat angka pertumbuhan yang baik dengan kontribusi utama berasal dari sektor perdagangan dan industri. Kinerja ini juga sejalan dengan pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Dan kinerja ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 tercatat tumbuh positif sebesar 5,03%. Mengidentifikasikan pertumbuhan yang solid meskipun ada penurunan tipis pada triwulan sebelumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kasus guru siluman lulus P3K tidak ditemukan di Banyuasin. Kabag Kepegawaian Disdikbud Banyuasin himbau pihak sekolah untuk berhati-hati.
Kalau sampai saat ini belum ada kasus seperti itu. Munculnya isu mengenai guru yang tidak pernah mengajar tetapi dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di beberapa daerah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun, di Kabupaten Banyuasin sendiri hingga saat ini belum ditemukan kasus serupa. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Banyuasin Awaludin. Awaludin menegaskan bahwa setiap guru yang mendaftar P3K harus memenuhi persyaratan yang telah diumumkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Ia menjelaskan setiap guru yang bisa mendaftar harus tercantum di Dapodik dan memenuhi persyaratan minimal 2 tahun mengajar atau 4 semester. Awaludin juga menegaskan bahwa jika ada guru yang terbukti tidak pernah mengajar tetapi dinyatakan lulus P3K, maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, keaktifan seorang guru dalam mengajar tidak hanya didasarkan pada data di Dapodik tetapi juga harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari sekolah atau SPTJM. Ya kalau memang ada ditemukan ya kita proses sesuai aturan. Kalau memang ada istilahnya tuh pegawai yang dinyatakan memang tidak mengajar tapi dia lulus, ya kita proses sesuai dengan laporan. Itu. Terkait kemungkinan adanya manipulasi data di Dapodik, Awaludin mengingatkan pihak sekolah untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Dengan sistem verifikasi yang ketat, Disdikbud Banyuasin transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar 48 unit kendaraan roda 2 terjaring saat tim polisi menggerebek arena judi sabung ayam di kota Lubuk Linggau. Pelaku pada saat kejadian itu langsung kabur, ditinggalkanlah kendaraan ini. Kemudian ada beberapa ayam juga yang kita amankan, ada 10. Jadi sementara ini masih proses lidik. Kendaraan-kendaraan ini kita amankan sambil kita proses pendataan siapa yang terlibat. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Proyek. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Proyek Kelurahan Watas, Kota Prabu Muli. Bener ya? Iya. Ya Allah, mato ini. Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Proyek Kelurahan Watas, Kota Prabu Muli. Saat petugas tiba, para pelaku dan penonton langsung kocar-kacir melarikan diri sehingga tidak ada yang berhasil diamankan. Meski demikian, polisi berhasil menyita 10 ekor ayam aduan, 48 unit sepeda motor, dan 1 unit mobil yang ditinggalkan di lokasi. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Ya, pendengar, 6 klub berhasil melaju ke fase 6 besar Liga 4 Sumatera Selatan. Setelah melewati babak penyisihan grup, 6 klub berhasil melaju ke fase 6 besar Liga 4 Sumatera Selatan. Tim-tim ini akan kembali bertanding dalam satu grup, di mana 2 klub teratas berhak melaju ke babak final. Kompetisi fase 6 besar ini diikuti oleh David FC, PS Palembang, Persimuba, Persiba FC Tanjung Enim, Bayangkara Sriwijaya FC, dan Bumara FC. Masing-masing tim akan saling berhadapan dalam sistem liga. 2 tim terbaik akan melaju ke final dan bertanding sebanyak 2 kali untuk menentukan juara. Sekretaris Umum Aspro PSSI Sumsel, Syahril Musa, menegaskan bahwa 6 klub yang lolos adalah tim-tim terbaik di Liga 4 Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sepak bola di Sumatera Selatan semakin merata. Persaingan di fase 6 besar diperkirakan akan berlangsung ketat. Jadi dalam sistemnya ini akan mencari poin saja, ya. Dari poin dari 6 kesebelasan ini, nanti siapa yang tertinggi dan nilai dia ranking pertama dan kedua itu yang nanti akan masuk final di tanggal 26 itu. Sudah cukup ketat. Di 6 ini pemain-pemain terbaik dan mudah-mudahan nanti di ranking 1-2 adalah memang yang paling baik nanti menuju ke final. Asprof PSSI Sumatera Selatan juga mengingatkan seluruh tim untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Aldi Mahendra melaporkan.
Ya, pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.